Ini per ke-38 membaca buku Alibaba halaman ke-281. Biaya pelaksanaan. Setelah sebuah sistem baru diluncurkan dan dioperasikan, pelaksanaan dan penanganan sistem tersebut akan berdampak pada penghasilan. Untuk saat ini kita membagi jenis biaya menjadi biaya pelaksanaan dan biaya penanganan, tetapi keduanya dipengaruhi oleh 4 faktor utama: apakah sistem baru tersebut ilmiah, komprehensif, mudah dikelola, dan faktor kemampuan orang yang menjalankan sistem. Dalam proses melaksanakan inovasi, Alibaba berusaha meminimalkan 6 biaya sebelumnya dengan berfokus pada hal-hal berikut. Pertama, Alibaba berusaha menjadikan proses perumusan sistem baru sedemokratis mungkin. Karena itulah Alibaba mengumpulkan pendapat pembeli dan penjual seluas mungkin. Kedua, Alibaba berusaha menimbang nilai sistem lama dan sistem baru dalam cara yang komprehensif untuk menghindari mengeluarkan perintah pada pagi hari yang harus ditarik pada malamnya. Ketiga, Alibaba berusaha membatasi medan tempurnya pada tujuan-tujuan pasti untuk melancarkan sebuah perang singkat yang diselesaikan dengan cepat. Keempat, Alibaba mengadopsi sebuah metode inovasi tambahan yang sistemik, bukan sebuah metode revolusioner. Proses pengembangan sistem pasti menghadapi tekanan dan penolakan dari kepentingan-kepentingan di dalam dan di luar sistem. Sejak tahun 2008, ketika Taobao mengajukan konsep aturan-aturan internet, ia menghadapi 3 insiden besar penolakan kelompok berskala besar ketika merombak sistem peraturan dan regulasinya sendiri. Ketiga insiden ini adalah insiden ketika Taobao mengubah peraturan dan regulasi mesin pencariannya, insiden Cemal yang merupakan insiden serangan Taobao yang merusak reputasi. Dalam menangani upaya-upaya tersebut dan yang serupa dengan itu untuk menghalangi inovasi-inovasi, Taobao menawarkan serangkaian unik langkah-langkah tandingannya. Dalam langkah-langkah tandingan ini, hubungan antara Taobao dan para vendor kecil serta mikro, antara Taobao dan pemerintah, dan antara peraturan internet dengan peraturan sistem hukum sungguh layak kita perhatikan lebih cermat. Langkah-langkah tersebut melibatkan hubungan antara pengawasan regulasi Alibaba sendiri dan lingkungan eksternalnya. 3. Insiden protes para vendor Taobao. Protes pertama, Taobao mengubah peraturan dan regulasi mesin pencarian. Pada 8 Juli 2010, Taobao merevisi peraturan dan regulasi mesin pencariannya. Hal ini dilakukan untuk membuat sebuah lingkungan platform yang memungkinkan terjadinya persaingan yang jujur di antara para vendor, memberi pengalaman pembelian yang cepat dan mudah bagi konsumen melalui layanan pembelian terbimbing, dan mendorong pertumbuhan perkembangan yang sehat dalam pasar dagang L. Taobao mengumumkan secara resmi 7 jenis utama perilaku yang merupakan kecurangan, memanipulasi integritas, menduplikasi toko dan barang, komoditas yang sebenarnya adalah iklan, kekeliruan, atribut-atribut produk, dan deskripsi produk yang tidak cocok dengan ilustrasinya. Mesin pencari Taobao bisa mengenali secara otomatis terjadi atau tidaknya praktik-praktik curang tersebut, dan Taobao bisa menyetel mesin pencariannya agar menghapus duplikasi dan menempatkan hasil pencarian di level lebih rendah dan tidak diminati. Dalam sebagian besar kasus yang parah, pencarian bisa berakhir dengan layar pelindung yang terpasang di sebuah toko sehingga tidak bisa diakses sama sekali. Kita ambil kategori duplikasi barang sebagai contohnya, di mana beberapa vendor sedikit mengubah atribut sebuah produk agar mesin pencari menemukannya dalam banyak cara. Mereka mengubah ukuran, warna, atau bahkan namanya. Setelah perubahan peraturan dan regulasi mesin pencari Taobao, jika mesin pencari menentukan bahwa itu berlebihan, maka mesin tidak akan menempatkan produk orisinal sekalipun di 5 halaman pertama mesin pencari. Dengan melakukan hal itu, Taobao bermaksud memberikan pengalaman membeli yang lebih baik bagi konsumen sambil juga memberikan insentif bagi para vendor agar menyuplai produk-produk beragam real yang lebih banyak.
Kendati demikian, langkah Taobao mengundang cukup banyak kekecewaan di kalangan vendor. Mereka menganggap bahwa regulasi baru ini dimaksudkan hanya untuk mendatangkan bisnis bagi Taobao, sementara regulasi itu menurunkan secara dramatis transaksi bagi vendor kecil dan mikro. Hal tersebut menyusut pesanan mereka. Mereka mengeluh bahwa peraturan dan regulasi Taobao diubah setiap 3 hari secara kecil-kecilan dan sekali setiap 5 hari dengan cukup besar. Dan setiap perubahan membawa persoalan yang tidak perlu. Antara awal Juli dan awal September 2010, para vendor internet menggelar demonstrasi di luar kantor Taobao. Kejadian ini menarik perhatian khalayak luas. Itulah pertama kalinya Alibaba menghadapi gugatan semacam itu dari para vendor. Di hadang perselisihan yang semakin gaduh, Jack Ma menulis surat internal bagi seluruh staf Alibaba yang dia disebut hidup demi ideal-ideal kalian. Dalam surat itu, Ma menginformasikan perubahan dalam peraturan mesin pencarian. Dia mengatakan bahwa dia yakin kalau tindakan tersebut meninggalkan keuntungan langsung demi pertumbuhan berkelanjutan para pengguna dengan membangun praktik-praktik bisnis yang lebih jujur dan adil. Dia memperingatkan mereka yang berusaha memanfaatkan insiden itu sebagai cara untuk meraup keuntungan personal. Tindakan kalian tidak hanya membahayakan ideal-ideal lebih dari 20.000 orang muda yang cemerlang, tapi kalian juga menyerang dan melukai kepentingan puluhan juta bisnis kecil yang bertumpu pada internet dan juga beberapa ratus juta konsumen. Dia mendorong orang-orang ahli untuk terus melakukan bisnis yang lurus dan pantas dan menjunjung ideal-ideal mereka. Dia mengajak mereka untuk memilih jalan yang mengikuti prinsip yang menjunjung ideal dan yang menjunjung misi kita. Insiden protes kedua, insiden Temal. Agar para pedagang di Temal beroperasi dengan lebih terlibat dan serius, pada tanggal 10 Oktober 2011, Taobao Commerce City Temal mengumumkan regulasi platform baru. Pengumuman mengenai pembaruan persetujuan pedagang untuk 2012 dan perubahan regulasi pengumuman. Insiden protes ketiga, insiden anti pemalsuan Taobao. Pada tanggal 22 Juli 2013, Taobao mengumumkan kepada dunia regulasi-regulasi terakhirnya tentang penjualan barang-barang tiruan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan ekosistem Taobao akan berlangsung dalam cara yang sehat dan sejahtera, dan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan pengalaman positif ketika mereka membeli sesuatu di platform Taobao. Peraturan dan regulasi baru meliputi modifikasi utama berikut. Pertama, peraturan dan regulasi tersebut meningkatkan ketegasan secara umum langkah-langkah yang diambil terhadap perilaku pemalsuan dan memperpanjang periode hilangnya hak dan privilege pelanggaran. 2. Peraturan dan regulasi tersebut mengintensifkan hukuman bagi perilaku-perilaku yang sangat parah, termasuk berbagai tindakan pelanggaran, khususnya pelanggaran serius. Yang ketiga, peraturan dan regulasi tersebut membangun sebuah sistem untuk memperhitung dan menjumlahkan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran berlebih pun memunculkan sebuah bendera merah, dan pelanggaran yang berkali-kali mengulangi perbuatannya dicegah dari menggunakan platform Taobao untuk bisnis. Dimulai pada Oktober 2013, Taobao mulai meningkatkan kontrol regulasinya atas dan hukuman terhadap komunitas penjiplak berdasarkan peraturan-peraturan baru tersebut. 2 tindakan keras anti pemalsuan tersebut kemudian menjadi sebuah misi terpadu dalam sejarah Taobao. 2 tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan besar dari para vendor skala kecil yang menggencarkan serangan virtual mereka terhadap platform Taobao. Pada tanggal 3 Desember 2013 terjadi lagi insiden besar dagang L. Menyusul insiden Temal sebelumnya, beberapa toko Taobao menyatakan bahwa Taobao dalam memerangi transaksi barang-barang tiruan keliru menghapus barang-barang mereka sendiri dari platform. Ketika Double Tailface mendekat, yang disebut barang-barang hot selling dihapus, yang sama saja dengan memotong jalan mereka ke penjualan. Barang-barang hot selling adalah produk-produk dengan arus tinggi, exposure tinggi, dan volume pesanan tinggi. Sejumlah vendor kecil berkumpul dalam kelompok-kelompok QQ
dan menyerang beberapa vendor besar terkenal di situs web Tmall. Pada 8 Desember, para vendor kecil mengajukan 8 syarat eksplisit kepada Taobao untuk gencatan senjata dalam perang ini. Yang pertama, memulihkan semua barang dan toko yang disalahpahami telah memberikan barang terjual yang palsu dan toko-toko yang melanggar peraturan. Yang kedua, melakukan investigasi menyeluruh perdagangan palsu di situs Taobao dan Tmall, mewujudkan keadilan yang lebih besar di antara kedua situs tersebut. Yang ketiga, memisahkan toko-toko Tmall dan Taobao dan mengakhiri kemampuan toko-toko Tmall menyerap volume dari internet dari toko-toko C. 4. Memberikan bukti atas setiap pelanggaran yang dilakukan sebuah toko sebelum menjatuhkan tindakan disipliner. Yang kelima, mengadopsi peraturan yang dimodifikasi hanya setelah asosiasi vendor Taobao menyetujuinya. 6. Memulihkan mekanisme pemeringkatan atau penilaian rendah dan menengah Tmall atau menghapus mekanisme serupa di Taobao untuk mewujudkan perlakuan yang adil pada semua pihak dan semangat persaingan bebas. Yang ketujuh, semua aktivitas resmi Alibaba Group harus memperlakukan toko-toko Tmall dan Taobao atas dasar kesetaraan. Yang kedelapan, Alibaba Group harus menyampaikan permohonan maaf terbuka mengenai insiden ini. Yang kesembilan, 3 hari setelah insiden itu dimulai, Taobao menyampaikan jawaban resmi melalui Weblog, situs blog Tiongkok. Di satu pihak, Taobao membenahi prosedur bagi pengajuan permohonan atau gugatan hukum. Lebih jauh, dimulai pada tanggal 14 Oktober 2013. Tenggat bagi permohonan yang disampaikan para vendor yang terkait dengan perdagangan palsu ditangguhkan sampai 20 Januari 2014. Ketentuan ini mengecualikan 48 kasus pelanggaran berat. Di lain pihak, Taobao menekankan dalam pesanannya yang berjudul menyingkirkan polusi yang disebabkan oleh manipulasi integritas dan memungkinkan pasar untuk kembali menyaksikan hari yang cerah bahwa Taobao bertekad memberantas perilaku yang merusak integritas di pasar internet. Taobao menunjukkan bahwa beberapa pedagang menipu konsumen dengan menjual produk-produk tiruan dan hal itu mulai membahayakan seluruh kepercayaan terhadap platform. Taobao menyatakan bahwa ia tidak akan surut selangkah pun dalam pertempuran melawan perilaku yang tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, Jack Ma menunjukkan posisi yang jelas mengenai masalah itu ketika dia menyatakan bahwa dirinya tahu insiden itu akan menimbulkan persoalan bagi sebagian orang, namun bermain-main dengan integritas, menangani barang-barang tiruan, dan melanggar garis kekayaan intelektual tidak akan ditoleransi. Keluhan apapun tidak akan ada gunanya jika ada pedagang yang tidak bersedia menerima proses uji untuk integritas. Jack Ma mempersilahkan mereka mendatangi platform-platform pendukung. Jangan menunggu Taobao menuruti Anda, katanya menegaskan. Dia menjelaskan bahwa dirinya akan memerangi pemalsuan dengan segala konsekuensinya. 3 protes massa berskala besar ini menimbulkan kerugian luar biasa bagi Taobao, bagi vendor, dan bagi pemerintah. Protes-protes itu merusak semangat yang dimanfaatkan platform Alibaba Group untuk memperlakukan manajemen regulatifnya. Protes-protes itu merusak tatanan operasional normal mayoritas besar vendor dan meningkatkan kesulitan pemerintah dalam memelihara stabilitas pekerjaannya. Karena itulah ketiga protes tersebut menyebabkan refleksi mendalam di lingkungan Alibaba Group tentang bagaimana sistem regulasi platform internalnya terkait dengan lingkungan dunia luar. Refleksi itu meliputi hal-hal berikut. Beberapa pemikiran tentang hubungan Taobao. Sejak didirikan pada tahun 2003, Taobao.com sebagai platform dagang menghadapi tantangan luar biasa. Walaupun Amazon dan eBay.com merajai lapangan, platform Taobao tumbuh menjadi sebuah model bisnis sangat berbeda yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tantangan utamanya adalah bagaimana menangani beberapa hubungan yang penting.
Hubungan antara Taobao dan vendor-vendor mikro. Standarisasi manajemen regulasi platform dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berkembangnya peradaban komersial baru dan berkembangnya sebuah perekonomian pasar modern. Ini sejalan dengan kebutuhan sebuah masyarakat informasi yang tentu lebih sejalan lagi dengan kebutuhan globalisasi ekonomi. Sementara itu, inovasi-inovasi sistemik harus dilakukan karena mereka merupakan bagian vital dari proses berkelanjutan manajemen regulasi platform. Dalam konteks pasang surut fakta bahwa Alibaba Group pada akhirnya memegang teguh tanggung jawab sosialnya di hadapan kekuatan-kekuatan penghambat sangat besar dan memelihara sebuah cara penanganan inovasi-inovasi pembaruan sistemik yang muncul langsung dari naluri dan tidak bisa digantikan merupakan hal yang layak mendapat konfirmasi. Taobao saat ini menghadapi sejumlah insiden massa. Ini membuat orang bertanya-tanya apakah tidak ada tangan-tangan hitam tertentu yang menggerakkan tali dari balik layar. Perusahaan-perusahaan yang menyerang secara licik dengan membidik sebuah perusahaan dengan memberikan evaluasi palsu dan memeras para vendor yang tidak tahu apa-apa atau perusahaan-perusahaan dagang yang sengaja melakukan perdagangan fiktif untuk membuat kekacauan demi keuntungan moneter. Taobao tidak bisa membiarkan atau berdamai dengan perilaku buruk sejenis itu. Justru ia harus berfokus pada perilaku tersebut sebagai musuh serius dan menangani dengan pukulan keras. Bisa kita bayangkan bahwa ketika Taobao melakukan itu, ia pasti membuat kesalahan yang berpengaruh pada sejumlah vendor tertentu yang tidak bersalah. Dari perspektif Taobao, ia harus mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut secepatnya dan meminta maaf. Dari perspektif vendor kecil dan mikro, mereka harus memaklumi situasi Taobao. Sebagaimana dikatakan oleh ungkapan kuno tentang solidaritas persaudaraan, hanya jika Alibaba Group dan sejumlah besar vendor kecil serta mikro bersatu di balik pertumbuhan berkelanjutan dan mantap ekosistem Alibaba, mereka bisa mencegah kekuatan-kekuatan jahat pihak ketiga yang membuat masalah dengan oportunistisnya untuk menangguh untung yang tidak sepantasnya. Itu saja dulu guys. Besok kita akan membahas tentang hubungan-hubungan antara Taobao dan pemerintah, halaman ke 289. Sekian, bye bye.